Film ini menceritakan tentang mantan agen rahasia yang memburu anak presiden. Lah, kok bisa anak presiden diburu oleh orang ini, cuy? Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja. Halo Sobat Alur Menarik, kali ini kita akan menghadirkan alur cerita yang menarik untuk menjadi teman kalian bersantai, mencari jodoh dan gabut di rumah ya. Kisahkan ada seorang peternak lebah yang tinggal di tempat terpencil. Dia bernama Clay. Inilah sosoknya. Pagi hari setelah Clay berhasil mengambil lebah di gudangnya, Clay kemudian berjalan keluar dan bertemu dengan Nyonya Parker. Ternyata dialah pemilik tempat yang ditinggali oleh Clay. Karena rasa terima kasih kepada Clay sudah merawat lingkungan sekitar, Nyonya Parker mengundang Clay untuk makan malam. Terlihat Nyonya Parker sedang kesulitan untuk mengakses data dari laptopnya. Ternyata laptop yang dimiliki terdapat virus. Lalu dia mencoba menghubungi layanan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Alih-alih mendapatkan bantuan dalam mengatasi laptop yang terkena virus, ternyata dia malah ditipu oleh layanan bantuan tersebut. Data rekening badan amal yang dikelola Nyonya Parker dengan nominal saldo 2 juta dolar diambil oleh layanan bantuan tersebut. Setelah Nyonya Parker mengisikan kata sandinya. Nyonya Parker sangat syok melihat apa yang telah ia perbuat. Saldo rekening badan amal tersebut menjadi 0. Nyonya Parker bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pada malam harinya, Clay memenuhi undangan dari Nyonya Parker untuk makan malam. Ternyata Nyonya Parker sudah tidak bernyawa lagi. Nyonya Parker bunuh diri. Clay yang posisinya berada di rumah Nyonya Parker ditangkap oleh Verona, anaknya Nyonya Parker yang sekarang menjadi anggota FBI. Dia mencurigai Clay sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Pagi hari, karena Clay terbukti tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari penyelidikan. Verona menemui Clay untuk meminta maaf karena ibunya memang meninggal karena bunuh diri. Clay berencana untuk mencari pelakunya dan membereskan semuanya. Clay merasa tidak terima karena ada orang yang tega menipu lansia demi uang untuk kepentingan mereka sendiri. Ternyata Clay adalah mantan agen lebah. Clay meminta bantuan mantan rekan timnya untuk melacak keberadaan pelaku penipuan ini. Akhirnya, lokasi dari pelaku penipuan ini terlacak. Tidak berlama-lama, Clay langsung menuju lokasi untuk silaturahmi. Karena silaturahmi Clay tidak disambut dengan baik, maka Clay pun punya cara sendiri untuk membereskan penjaga gedung tersebut. Dengan bermodalkan 2 dirijen minyak telon, Clay berencana untuk membakar tempat tersebut. Siapapun yang melawan akan dia shutdown. Akhirnya gedung tersebut terbakar dan pastinya menjadi topik utama berita. Garnet merasa marah karena tiba-tiba tempat penghasil cuannya dibakar. Dia langsung mencari Clay dan mencoba untuk membereskannya bersama pembunuh bayaran yang dia sewa. Akhirnya Garnet menemukan tempat di mana Clay tinggal. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk untuk menemukan Clay untuk mereka bereskan. Karena Clay merupakan mantan agen lebah yang sangat profesional, dengan mudahnya Clay membereskan mereka semua. Bahkan, jari Garnet dipotong layaknya sosis tinggal lep. Karena kegagalan tersebut, Garnet melaporkan kepada Danforth bahwa dia tidak berhasil membunuh Clay dan bahkan Garnet sampai kehilangan jari-jarinya. Sedang asik-asiknya telepon, Clay datang entah dari mana cuy. Dia mengikat Garnet dan mengaitkan ikatan tali tersebut ke mobil pickupnya. Apa yang terjadi? Ya, mobil dinyalakan dan diluncurkan bebas ke arah laut cuy. Tentunya bersama Garnet yang sudah terikat bersama mobil tersebut. Setelah kejadian tersebut, Clay memberikan ancaman kepada Danforth.
Karena Danforth merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Clay, kemudian dia melaporkan ke Wallace untuk cari tahu siapa sebenarnya Clay ini. Wallace kemudian menelpon Jessica, ibu dari Danforth. Wallace menyampaikan kekhawatirannya tentang apa yang sudah terjadi dan keberadaan Clay yang mengancam. Oh iya, sekedar informasi saja, Jessica merupakan ibu presiden negara Paman Sam, cuy. Wallace juga menghubungi Badan Intelijen Negara untuk membereskan Clay. Karena Clay merupakan agen lebah yang sudah pensiun, maka mereka rasa untuk mengatasi hal ini merupakan hal yang mudah. Saat Clay sedang mengisi bensin di pom mini, tiba-tiba dia diserang oleh agen lebah yang masih aktif. Meskipun seorang wanita, tetapi karena dia seorang agen lebah tentunya tetap saja berbahaya. Ternyata tidak, cuy. Clay mengalahkannya dengan mudah. Clay mengambil potongan jari dari agen tersebut untuk masuk ke markas lebah dan mencari informasi lebih lanjut. Karena agen lebah dikalahkan oleh Clay, Wallace semakin khawatir. Dia langsung mengontrak pasukan elit untuk membekuk Clay. Gedung Nenstar menjadi tujuan berikutnya karena di sana juga terdapat praktik penipuan digital yang dilakukan oleh Danforth. Pasukan elit yang disewa oleh Wallace sudah berjaga di sana untuk meringkus Clay langsung. Seperti biasa, Clay siap beraksi untuk menghancurkan penipuan digital yang banyak merugikan masyarakat luas. Dengan aksi tersebut, ternyata terkuak bahwa Jessica selaku Presiden Amerika adalah ibu kandung dari Danforth. Karena FBI mengetahui bahwa yang akan diincar oleh Clay selanjutnya adalah Danforth, anak dari Presiden, mau tidak mau FBI tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus melindungi Presiden dan keluarganya. Mereka berjaga-jaga dengan ketat di Danforth Estate, di mana di sana ada pesta pertemuan pejabat negara. Danforth sengaja mengundang ibunya untuk hadir demi keselamatannya dan terlindungi dari Clay. Selain keamanan negara yang berjaga di Danforth Estate, Wallace juga menyewa tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Karena Clay merupakan mantan agen ahli, tidak sulit baginya untuk masuk menyelinap ke Danforth Estate. Di sisi lain, Danforth bertemu dengan ibunya dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ibu presiden merasa cemas karena ulah anaknya itu. Sejalan dengan perbincangan ibu dan anak, Clay terus merangsak masuk untuk mencari Danforth. Satu persatu, tentara keamanan negara dikalahkan. Bahkan tentara yang disewa oleh Wallace juga tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan yang dimiliki oleh Clay. Ibu presiden merasa bahwa yang dilakukan anaknya salah dan dia mengatakan yang sebenarnya ke publik segera. Meskipun dia akan kehilangan segalanya, dia tidak peduli. Di luar ruangan, Wallace mencoba untuk berdiplomasi menghentikan Clay agar tidak masuk ke ruangan. Tetapi tentu saja Clay tidak peduli. Clay tetap masuk dan meledakkan pintu. Kepanikan dari Danforth membuat dia langsung menyandra ibu presiden. Bersamaan dengan itu, FBI juga memasuki ruangan. Verona mengarahkan senjatanya ke arah Clay. Dengan tenang, Clay menanyakan kepada Verona, dia bekerja untuk siapa? Untuk hukum atau untuk keadilan? Karena Danforth tiba-tiba ingin menembak ibu presiden, dengan cepat Clay mengeksekusi Danforth dengan headshot triple kill.
Setelah itu, Clay lari keluar dengan memecahkan jendela. Karena Verona merasa Adam Clay layak untuk pergi, jadi dia membiarkannya untuk pergi. Goodbye, Adam Clay. Oke, begitu saja ya cuy ya. Alur cerita dari The Beekeeper. Menurut gue sih tokoh Clay ini sangat overpowered cuy. Tidak kayak film-film pada umumnya. Dari awal sampai akhir tidak terkalahkan cuy, ini si Clay. Bolehlah cuy sekiranya subscribe and like-nya ya. Thank you, see you, bye-bye.